Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Desa Putresna Eviani dengan NIM 23170410006 akan mempresentasikan materi mengenai analisis lingkungan internal organisasi, analisis alur kerja, serta analisis pekerjaan strategis. Nah, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama mengenai analisis lingkungan internal organisasi. Nah, dalam analisis lingkungan internal organisasi, tentu berbagai faktor internal organisasi itu sangat mempengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan bisnis dan mengelola sumber daya manusianya. Adapun faktor-faktornya, yang pertama itu ada sifat bisnis dan juga industri. Jenis bisnis dan bidang industri sangat mempengaruhi bagaimana praktik dari sumber daya manusia dalam perusahaan. Setiap industri itu membutuhkan keterampilan dan cara kerja yang berbeda, sehingga strategi sumber daya manusia yang digunakan juga berbeda. Contohnya, perusahaan yang membuat mobil itu membutuhkan pekerja yang ahli dalam perakitan kendaraan dan pengoperasian mesin produksi. Sedangkan perusahaan yang membuat komputer itu membutuhkan tenaga kerja yang lebih memahami teknologi digital, perangkat lunak, dan inovasi elektronik. Yang kedua yaitu ada misi dan strategi organisasi. Misi organisasi menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dari misi tersebut, perusahaan menentukan strategi dan kebijakan sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai. Contohnya, jika sebuah perusahaan itu memiliki misi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, maka perusahaan itu akan merekrut karyawan yang ramah, memberikan pelatihan pelayanan pelanggan, dan memberi penghargaan kepada pegawai dengan pelayanan terbaik. Yang ketiga yaitu ada ukuran organisasi. Besar kecilnya organisasi juga mempengaruhi praktik sumber daya manusia. Ukuran organisasi biasanya dilihat dari jumlah karyawan, luas wilayah bisnis, pendapatan, atau hasil produksi. Contohnya, perusahaan besar seperti Bank Nasional itu memiliki divisi khusus untuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Sedangkan usaha kecil itu mungkin hanya memiliki satu bagian administrasi yang mengurus semua kebutuhan karyawan atau bersifat lebih sederhana dan fleksibel. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan. Contohnya di perusahaan startup, karyawan biasanya bebas menyampaikan ide dan bekerja lintas divisi. Sedangkan di instansi pemerintahan, keputusan biasanya harus melalui tahapan jabatan yang lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan, nilai, dan cara kerja yang sudah terbentuk dalam perusahaan. Budaya organisasi dapat membantu perusahaan berjalan lebih teratur, tetapi juga terkadang dapat membuat organisasi sulit menerima perubahan baru. Contohnya, perusahaan keluarga yang sudah lama berdiri biasanya memiliki budaya kerja yang lebih konservatif dan menjaga tradisi lama. Sementara perusahaan startup itu cenderung memiliki budaya kerja yang santai, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian ada filosofi dan prioritas manajemen. Cara berpikir dan prioritas manajemen sangat mempengaruhi kebijakan dari sumber daya manusia. Keputusan mengenai perekrutan, promosi, gaji, dan pelatihan hingga pengurangan karyawan biasanya ditentukan oleh manajemen perusahaan. Contohnya, jika pimpinan perusahaan mengutamakan pengembangan karyawan, maka perusahaan itu akan menyediakan banyak pelatihan dan kesempatan promosi. Namun, jika perusahaan berfokus mengurangi biaya, maka pelatihan mungkin akan dikurangi dan jumlah karyawan dibatasi. Lalu yang terakhir ada peran serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili kepentingan karyawan. Serikat pekerja itu berperan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Perusahaan yang memiliki serikat pekerja aktif itu harus mempertimbangkan masukan dan tuntutan serikat pekerja dalam membuat kebijakan sumber daya manusia. Contohnya, ketika perusahaan ingin mengubah jam kerja atau melakukan pengurangan karyawan, maka serikat pekerja ini biasanya akan melakukan negosiasi dengan manajemen agar hak pekerja tetap terlindungi. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai alur kerja
dalam suatu organisasi. Analisis alur kerja dalam suatu organisasi adalah proses mengidentifikasi dan menentukan tugas-tugas yang diperlukan untuk produksi suatu barang atau jasa sebelum mengalokasikan dan menugaskan tugas-tugas ini pada kategori pekerjaan atau orang tertentu. Analisis alur kerja itu sangat bermanfaat karena dapat memberikan informasi kepada manajer untuk memahami semua tugas yang diperlukan dalam menjalankan suatu proses serta keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis alur kerja. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan strategi bisnis. Analisis alur kerja biasanya dimulai dengan proses memahami tujuan dan strategi bisnis. Ini memberikan titik awal yang baik untuk memulai. Tujuan memberikan arah tentang apa yang perlu dilakukan dan strategi memberikan jawaban tentang bagaimana hal itu harus dilakukan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masukan, proses, dan keluaran. Penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara jelas bagaimana aktivitas bisnis menggabungkan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan untuk menciptakan barang dan juga jasa. Hal ini akan membantu menjelaskan peran dari siklus masukan, proses, keluaran dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi tugas per unit. Analisis perlu memahami persyaratan dalam hal bagaimana setiap departemen atau unit akan berkontribusi pada siklus input, proses, dan juga output berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan mereka gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana bisnis dijalankan sehari-hari. Mendokumentasikan waktu, sumber daya, dan upaya yang dibutuhkan merupakan langkah yang keempat. Nah, langkah ini membuat daftar dan mendokumentasikan beberapa banyak waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk setiap tugas, serta berapa biaya yang akan dikeluarkan bisnis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Analisis bisnis alur kerja akan dapat melihat kegiatan mana yang dibutuhkan dan mana yang justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat atau sudah tidak dapat ditingkatkan. Kemudian langkah terakhir yaitu alur kerja akhir. Nah, setelah meluangkan waktu yang diperlukan untuk memahami tugas-tugas perusahaan dari tingkatan terendah hingga tertinggi dalam suatu organisasi, maka seorang analisis alur kerja akan dapat menyusun rencana yang komprehensif yang akan merekomendasikan langkah-langkah terbaik yang harus diambil perusahaan untuk mencapai hasil yang paling efektif dan produktif. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan dari desain pekerjaan, desain ulang pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan itu mengacu pada pengorganisasian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ke dalam unit kerja yang produktif. Nah, ini mencakup isi pekerjaan dan pengaruhnya pekerjaan terhadap karyawan. Desain pekerjaan itu dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja, karena orang itu lebih puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu daripada yang lain, sehingga penting untuk dapat mengidentifikasi apa yang membuat suatu pekerjaan menjadi baik. Sedangkan desain ulang pekerjaan itu sangat penting karena dalam mempertahankan kesesuaian antara individu dan pekerjaan adalah konsep yang sederhana, namun penting yang melibatkan pencocokan antara karakteristik orang dengan karakteristik pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, perencanaan ulang pekerjaan itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian yang lebih baik antara individu dengan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut menarik bagi pemegang jabatan. Sementara analisis pekerjaan itu berfokus pada menganalisis pekerjaan yang ada untuk mengumpulkan informasi bagi aktivitas lain seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi. Desain pekerjaan itu berfokus pada merancang pekerjaan baru yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan biasanya mencakup 3 komponen penting, yaitu isi pekerjaan, konteks pekerjaan, dan persyaratan dari pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai analisis pekerjaan strategis. Analisis pekerjaan strategis itu merupakan salah satu cara organisasi untuk memahami peran dan tanggung jawab setiap pekerjaan agar selaras dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan analisis ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan bekerja tidak hanya menyelesaikan tugas secara rutin, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.
Nah, analisis pekerjaan strategis adalah proses memahami suatu pekerjaan dengan melihat tujuan besar organisasi dan hasil yang ingin dicapai. Analisis ini tidak hanya fokus pada tugas sehari-hari, tetapi juga bagaimana pekerjaan tersebut membantu organisasi mencapai targetnya. Nah, ada pun beberapa poin penting dalam analisis pekerjaan strategis, yaitu yang pertama, fokus pada hasil yang dicapai. Analisis pekerjaan strategis itu perhatian utamanya bukan hanya pada apa yang dikerjakan karyawan, tetapi pada hasil atau tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan tersebut. Contohnya, seseorang tenaga pemasaran itu tidak hanya dinilai dari berapa banyak produk yang dipromosikan, tetapi juga dari peningkatan penjualan dan bertambahnya pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu melihat pekerjaan dari sudut pandang orang luar ke dalam. Nah, pekerjaan dilihat dari kebutuhan pelanggan, masyarakat, atau pihak luar yang menerima hasil pekerjaan tersebut. Jadi, organisasi itu memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna layanan atau konsumen. Contohnya, rumah sakit itu tidak hanya berfokus pada tugas dokter dan perawat, tetapi juga pada bagaimana pasien merasa nyaman, cepat ditangani, dan mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Analisis pekerjaan dibuat dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, seperti manajer, karyawan, pelanggan, atau bagian lain dalam organisasi. Nah, tujuannya adalah agar informasi pekerjaan itu lebih lengkap dan sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tanggung jawab secara umum. Analisis pekerjaan strategis biasanya tidak menjelaskan tugas secara terlalu rinci, melainkan penjelasan itu dibuat lebih umum agar karyawan tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan. Contohnya, seorang staf media sosial tidak hanya bertugas untuk mengunggah foto, tetapi juga memiliki tanggung jawab umum seperti mengelola komunikasi digital perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada akses ke semua deskripsi pekerjaan. Semua karyawan dapat melihat dan memahami deskripsi pekerjaan dalam organisasi. Hal ini membantu karyawan mengetahui tugas dari masing-masing dan memahami hubungan antar pekerjaan. Contohnya, bagian keuangan itu dapat memahami tugas dari bagian pemasaran, sehingga kerjasama antar divisi menjadi lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan saling berhubungan. Setiap pekerjaan dalam organisasi saling berhubungan dan saling mendukung. Karena itu, analisis pekerjaan strategis ini melihat bagaimana satu pekerjaan mempengaruhi pekerjaan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu diperiksa secara berkala. Deskripsi pekerjaan perlu diperbarui secara rutin agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan organisasi, dan perubahan lingkungan kerja. Contohnya, dulu kasir itu hanya menerima pembayaran secara tunai, tetapi sekarang deskripsi pekerjaannya juga mencakup penggunaan pembayaran secara digital seperti menggunakan scan QRIS. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan. Jadi, analisis lingkungan internal organisasi sangat penting untuk memahami berbagai faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi. Faktor seperti sifat bisnis, strategi perusahaan, struktur organisasi, budaya kerja, hingga peran serikat pekerja dapat menentukan bagaimana organisasi menjalankan aktivitasnya. Selain itu, analisis alur kerja, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan strategis membantu perusahaan untuk mengatur tugas, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan setiap pekerjaan mendukung tujuan organisasi. Dengan memahami dan menerapkan semua aspek tersebut, maka organisasi dapat bekerja lebih efektif, produktif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman tambahan bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.